Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Sungguh luar biasa, sungguh Ia baik dalam kehidupan kita. Sungguh nyata setiap kebaikan kasih karunia yang boleh Ia anugerahkan kepada kita. Dan kita bersyukur untuk kesempatan ini kita boleh kembali berjumpa di dalam renungan harian Kamis 21 Juli 2022. Mari kita berdoa. Engkau sungguh baik dan sangat baik dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk hari ini dan untuk sepanjang kehidupan kami. Terima kasih untuk nafas yang baru yang boleh Engkau anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur untuk semua yang boleh Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, dan kesempatan ini kami bersama-sama mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus akan menolong kami, memberi kekuatan agar kami boleh memahami firman ini dan boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Berkatilah kami semua anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari membuka Alkitab dari kitab Hosea pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Menentang imam dan bangsa yang tidak setia. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini, hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah menyusul penumpahan darah. Sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana, juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Hanya janganlah ada orang mengadu dan janganlah ada orang menegur, sebab terhadap engkaulah pengaduanku itu, hai imam. Engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari, juga nabi akan tergelincir jatuh bersama-sama pada malam hari. Dan aku akan membinasakan ibumu, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku. Kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Mereka mendapat rezeki dari dosa umatku dan mengharapkan umatku itu berbuat salah. Maka seperti nasib rakyat demikianlah nasib imam. Aku akan menghukum dia karena tindakan-tindakannya, dan aku akan membalaskan perbuatan-perbuatannya kepadanya. Mereka akan makan tetapi tidak menjadi kenyang. Mereka akan bersundal tetapi tidak menjadi banyak, sebab mereka telah meninggalkan Tuhan untuk berpegang kepada sundal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah dosa Israel dirinci. Sahabat renungan yang terkasih, pasal ini diawali dengan maksud Allah untuk menyeret Israel ke meja hijau Allah, karena banyak kesalahan yang dilakukan oleh Israel. Ungkapan pada ayat 1 merupakan ungkapan kunci dan sentral dalam pemberitaan Hosea tentang bagaimana dalam dan hebatnya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dan tentunya untuk semua yang Israel lakukan, Allah akan bertindak bukan sebagai suami tetapi sebagai hakim. Melalui Hosea disampaikan bahwa Allah tidak hanya mengadukan orang Israel, tetapi juga para imam dan para nabi, yang semestinya mereka ini harus menjadi teladan untuk menuntun umat kepada kebenaran Allah. Akan tetapi justru para imam dan para nabi ini tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan panggilannya sebagai nabi ataupun imam.
Mereka lebih mengutamakan materi ketimbang menyatakan kebenaran Allah, menyalahgunakan jabatan yang mereka miliki. Dan Hosea pun melihat bahwa pejabat agamalah yang memelopori sikap menolak pengenalan akan Allah. Kata menolak ini kalau dalam bahasa Ibrani yaitu yada, yang berarti dengan ilah-ilah lain. Menolak persekutuan yang intim dengan Allah dan berselingkuh dengan Allah, berbagi dengan ilah-ilah lain. Allah tidak tinggal diam melihat sikap penolakan umat terhadap dirinya. Allah tidak hanya menghakimi tetapi juga menghukum bangsa Israel, dan para pejabat agama akan mendapatkan hukuman yang sama dari Allah. Namun di balik penghukuman itu, sekali lagi ada juga berita pengharapan. Sahabat renungan yang terkasih, kita sebagai orang Kristen, setiap orang Kristen itu adalah pemimpin rohani bagi lingkungannya. Maka peringatan, nasihat, teguran, dan tudingan dosa ini seharusnya menjadi tanda awas, tanda larangan, tanda hati-hati untuk kita. Jangan sampai perilaku dan sikap kita ini tidak peduli kepada masyarakat sekeliling, membuat mereka semakin berdosa. Ingat, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Tuhan menuntut tanggung jawab setiap kita umat yang percaya untuk membuktikan juga iman kita. Karena iman tanpa perbuatan pun itu ialah mati. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur Engkau senantiasa memelihara, menuntun kehidupan kami. Ada begitu banyak hal yang kami lewati dalam sepanjang hari ini, dan kami akan memulai kehidupan aktivitas kami yang baru di pagi hari ini dengan kesempatan yang indah yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami telah melalui ada begitu banyak sukacita dan duka cita yang mungkin akan kami dapati di sepanjang hari ini. Dengan itu Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang ada bersama-sama dengan kami. Kami boleh menyatakan iman kami lewat perbuatan-perbuatan kami. Dan setiap tugas dan tanggung jawab yang boleh Engkau embankan kepada kami, boleh kami jalankan sebagaimana mestinya. Dan kami tidak hanya mementingkan diri kami saja, melainkan pun kami saling tolong-menolong antara sesama kami. Engkau berkati setiap kehidupan kami di dalam masa tua, di dalam setiap pekerjaan. Engkau yang menguatkan dan menghiburkan orang tua yang sudah lanjut usia, dan memberkati setiap pekerjaan yang boleh kami kerjakan. Engkau menolong anak-anak, biarlah mereka bertumbuh di dalam kasih-Mu, dan setiap ketekunan boleh Engkau anugerahkan kepada anak-anak-Mu untuk menyelesaikan pendidikan mereka. Dan juga untuk setiap anak muda dalam menjalani masa muda, Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan mereka. Engkau menjadi penopang, kekuatan, penghibur bagi kami yang mengalami duka cita kehilangan orang yang terkasih. Engkau menjadi sumber pemulihan bagi kami yang mengalami sakit penyakit. Engkau memberikan kekuatan dan kesabaran kepada kami senantiasa. Biarlah kami boleh menjalani kehidupan ini senantiasa bersuka cita. Kami mengucap syukur untuk pertambahan usia bagi kami, dan berkat-berkat dalam bentuk apapun itu Tuhan. Berikan hikmat bagi kami untuk mengelolanya, agar kami pun boleh berbagi dengan sesama kami yang mengalami kekurangan. Senantiasa Engkau memberkati pemimpin kami untuk bangsa dan negara ini, agar senantiasa berjalan dengan baik. Engkau senantiasa menolong setiap mereka yang Engkau pakai untuk memberitakan Injil-Mu di seluruh dunia. Engkau senantiasa memberkati dalam tugas dan pelayanan. Seluruh kehidupan kami, pergumulan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau boleh menyertai kami, memberi kekuatan kepada kami, rencana hidup kami. Kami yakin dan percaya Engkau ada, ikut campur tangan di dalamnya. Seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang senantiasa ada menyertai kami. Ampunkan segala dosa kami yang melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Marilah bersama-sama kita menjalani sepanjang hari kita ini, menjalani setiap aktivitas kita dengan senantiasa bersuka cita, dan damai sejahtera pun akan dilimpahkan kepada kita. Salam sehat untuk kita semua, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.